wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di Oman ya dan juga di beberapa negara GCC kita masih lagi sore ya, tapi mungkin teman-teman kita yang di tempat lain ya sudah malam ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih lagi diberi kesehatan, ya, keamanan, ya, kenikmatan ya dalam kehidupan, ya, khususnya dalam ya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat dan salam kita tujukan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya, para ahli keluarganya, dan juga para tabi'in dan para tabi'in serta para ulama yang mewariskan ya, risalah Rasulullah ini sehingga sampai kepada kita semua. Ya, jadi topik sore hari ini adalah mengenal ya, berbagai jenis aset ya, finansial dalam pandangan syariah. Dan apa yang akan saya kemukakan di sini adalah satu pemaparan ringkas ya tentang berbagai jenis aset finansial ataupun financial asset ya yang kita akan lihat ya dari sudut syariahnya, khususnya dari segi kebolehannya ataupun ketidakbolehannya dan apa sebab ya saatnya tidak dibolehkan ya, ataupun ya kita lihat dari segi syariah compliant dia kalau kita menggunakan istilah teknisnya, artinya apakah aset finansial ini bersyariah compliant, ataupun kalau orang Malaysia bilang patuh syariah ya, syariah compliant. Baik. Nah, yang perlu kita ini kan adalah pertamanya saya ingin memberikan penjelasan dulu ya tentang makna aset. Kan judulnya adalah aset finansial. Nah, sebenarnya aset itu apa ya? Aset ini istilah akuntansi sebenarnya ya, istilah yang digunakan di dalam ilmu ya akuntansi ya. Dia merujuk pada salah satu posisi ya dari neraca. Ya, dari neraca ataupun dari balance sheet ya, dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai balance sheet, ataupun bahasa Indonesia itu kita sebut sebagai neraca. Jadi neraca itu atau balance sheet itu punya dua sisi. Ya. Satu sisi disebut sebagai sisi kalau bahasa Indonesia namanya sisi aktiva. Ya. Satu lagi adalah sisi pasiva. Ya. Nah, sisi aktiva ini yang disebut sebagai aset. Ya, sebagai satu aset. Ya, sisi pasiva itu disebut sebagai liability. Ya, kalau dalam bahasa Inggris lah, ya. Nah, jadi neraca ini adalah financial position, ya, itu adalah posisi finansial ya, sebuah perusahaan. Jadi kalau kita ingin mengukur bagaimana posisi keuangan sebuah perusahaan itu, kita bisa memotretnya dengan neraca ataupun dengan balance sheet. Jadi kita tahu berapa besar asetnya, berapa besar hutangnya, berapa besar modalnya. Nah, itu kita bisa potret ya dengan neraca ini. Nah, salah satu bagian dari neraca itu kita sebut sebagai aset, ya, sebagai aktiva, ya. Begitu. Nah, dari segi penjelasannya aset itu apa ya? Bisa kita jelaskan aset itu adalah sesuatu yang dimiliki ataupun dikuasai oleh seseorang ya atau perusahaan yang bisa mendatangkan pendapatan. Nah, yang bisa mendatangkan income. Nah, itu namanya aset. Ya. Bisa juga dimiliki oleh seseorang. Kita pun bisa mengukur balance sheet kita sendiri. Ya, berapa yang kita kuasai, yang kita miliki, dan berapa sumbernya dari mana? Ya, apakah dari hutang ya ataupun dari ya diri kita sendiri. Ya. Nah, ini kita bisa ukur. Begitu juga perusahaan, sudah tentu apabila perusahaan mengukur kekuatannya, maka di antara
hal-hal yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah perusahaan itu adalah ya berapa besar asetnya. Ya, kalau kita mengukur perusahaan, kita ingin membuat perbandingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, biasanya kita mengukur dengan total aset dia. Ya. Nah, ini. Nah, secara umumnya sumber aset itu kita bisa bagi kepada dua bagian. Ya, secara umum, sumbernya dari mana sumber kepemilikan dan penguasaan aset ini. Yang pertama itu adalah dari miliknya sendiri. Nah, ini disebut sebagai equity ataupun modal ataupun kapital. Ya. Dan yang kedua itu berasal dari hutang, dari liability. Ya, makanya ada istilah dalam akuntansi itu adalah ya harta itu sama dengan ya modal ya ditambah dengan hutang. Nah, jadi harta di situ maksudnya adalah aset. Ya, jadi sebuah perusahaan itu asetnya itu bisa bersumber dari hutangnya dan juga bisa bersumber dari equity-nya. Nah, ini secara umumnya. Makanya nanti kita lihat jenis-jenis aset juga ada yang bersifat hutang, ada juga ada yang bersifat ya equity. Ya. Nah, kemudian dari segi jenisnya kita bisa bagi dua mungkin secara garis besarnya ya. Aset itu kepada apa yang disebut sebagai real asset ya dengan financial asset. Nah, ini secara garis besarnya. Kita insya Allah akan membicarakan pada aspek yang keduanya, aspek financial asset-nya. Ya, jadi financial bukan satu-satunya jenis aset. Ya, ada satu jenis aset yang lain yang disebut sebagai real asset, aset real, ya, aset real. Contoh aset real itu adalah real asset, contohnya tanah misalnya, itu real asset, emas, rumah, kendaraan misalkan, ya, pabrik. Ya. Nah, itu adalah real asset. Ya, kalau kita punya tanah, kalau perusahaan punya tanah, misalnya perusahaan punya pabrik ya, dan sebagainya, maka perusahaan-perusahaan itu punya real asset. Ya. Nah, selain daripada real asset, nah ini yang akan kita bincangkan, ada yang disebut sebagai financial asset. Nah, aset-aset finansial. Nah, yang termasuk dalam aset finansial ini diantaranya adalah uang, misalkan. Ya, uang ini sebenarnya aset, ya, dia masuk dalam financial asset. Saham, surat utang, sukuk, ya, dan sebagainya. Nah, ini jadi ini aspek ini yang akan kita bicarakan. Ya. Kemudian financial asset ini juga punya berbagai nama, ya. Di antaranya adalah securities misalkan. Kadang-kadang financial asset disebut sebagai securities ataupun financial securities. Ataupun kadang-kadang disebut financial instrument. Ya, nah bahasa Indonesia orang Indonesia bilang efek. Ya, jadi efek ini adalah financial asset. Ya. Jadi ini sekedar pengenalan ya apa itu aset. Dan fokus kita adalah kepada financial asset. Nah, jadi ini yang akan saya coba sentuh ya. Karena financial asset ini banyak, saya ambil yang umumnya saja. Yang secara umum ya kita lihat beberapa jenis ya aset finansial, di antaranya uang ataupun cash. Uang ini adalah financial asset karena dari uang ini dia bisa generate income juga. Ya, kita bisa miliki, kita bisa kuasai uang ini, kita bisa miliki uang ini, bisa kita kuasai. Begitu juga perusahaan pun ya ada cash-nya ya. Dan hal itu juga bisa melahirkan cash yang lain. Saham, nah ini masuk dalam financial asset juga. Saham ya, dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab juga saham ya, asham. Ya, al-asham ya. Dari bahasa Arab ya. Nah, dalam bahasa Inggris kadang-kadang disebut sebagai share ataupun stock ya. Unit reksadana. Nah, ini reksadana ya. Ataupun dalam bahasa Inggris kadang-kadang disebut sebagai unit trust ataupun mutual fund. Nah, ini lebih kurang sama lah ya. Yang satu ada open ended, yang satu ada close ended ya, tapi prinsipnya ini sama. Ya, hanya soal pembelian dan penjualannya saja yang berbeda, tapi prinsip itu hampir sama. Ya. Nah, ini. Kemudian surat utang ya. Nah, surat utang ini biasanya bersifat short term debt ya, money market. Ya, ini surat utang. Dia jangka pendek. Kalau jangka panjang itu bahasa Indonesia namanya obligasi. Ya, ini long term debt ya, masuk dalam capital market.
Jadi ada money market, ada capital market. Dua-duanya hutang nih. Tinggal lagi yang money market itu dia short term. Short term itu biasanya kurang dari setahun lah, ya, maksimum setahun. Kalau yang long term, ya itu lebih dari setahun, itu masuk nanti kategorinya dalam capital market ataupun pasar modal. Ya, yang money market ini namanya pasar uang. Ya, jadi ada beda nih antara pasar uang dengan pasar modal. Kalau pasar uang itu jangka pendek, pasar modal itu jangka panjang. Kemudian kita ada sukuk misalkan. Nah ini sukuk khusus nih, ya, instrumen yang syariah compliant, ya, dari financial asset diantara adalah sukuk. Ini baru nih, ya, dengan munculnya Islamic finance maka tercipta satu financial instrument yang baru yang bernama sukuk, ya. Kita bisa terjemahkan dia dalam bahasa Inggris sebagai Islamic Investment Fund, ya. Ada jenis lain dari financial asset namanya derivatives, ya. Nah, nanti kita akan sentuh juga secara ringkas, dan yang terakhir ini kita juga akan sentuh tentang cryptocurrency. Nah, ini satu perkembangan yang terbaru nih, ya, mengenai apa namanya? Mengenai financial asset yang disebut sebagai cryptocurrency. Baik. Jadi insya Allah semua ini saya akan sentuh secara ringkas, ya. Karena apa namanya? Kalau kita kalau kita ingin perpanjang, ya ini sangat akan memakan waktu juga. Tapi kalau teman-teman nanti ada yang ingin tanya, insya Allah kita bisa detailkan. Oke, baik. So yang pertama saya akan menyentuh tentang uang dulu lah, ya. Nah, uang ini yang paling gampang untuk kita pahami. Ya, uang sebagai aset finansial, ya. Jadi uang ini sebenarnya adalah financial asset. Jadi uang kertas itu adalah financial asset. Ya, dia sebenarnya aset finansial. Tinggal lagi karena uangnya terlalu umum, siapapun tahu. Jadi kita menganggap hal itu beda gitu dengan aset finansial yang lain. Padahal dia sebenarnya satu kategori juga, ya. Jadi uang ini merupakan benda yang berharga yang bisa dimiliki dan bisa menghasilkan pendapatan lagi. Dari uang itu bisa melahirkan income lagi. Jadi memang masuk dalam tarif dan juga definisi aset itu sendiri. Cuman nanti dalam syariah, jadi untuk menghasilkan pendapatan, nah bagaimana cara kita untuk menghasilkan pendapatan dari uang? Nah, uang itu harus diinvestasikan. Nah, jadi kalau uang pengen menghasilkan uang lagi, uang itu harus diinvestasikan. Nah, kemarin kita juga sudah bicara tentang kontrak-kontrak investasi kan dalam pengajian-pengajian kita yang dulu. Jadi kontrak investasi dalam syariah itu yang besarnya itu dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Nah, jadi kita harus tahu kalau kita ingin investasi kita, nah ini apa mana investasi di situ, ya. Nah, ya kalau kita nggak tahu, rupanya itu riba, ya kan. Nah, itu bukan investasi yang dibenarkan oleh syariah. Jadi kalau kita ingin menambah income kita dari uang juga, ya, dari aset yang berbentuk uang, maka jalannya itu harus mudharabah ataupun musyarakah, ya, secara umumnya begitu, ya kan. Walaupun ada mekanisme-mekanisme yang lain melalui trading misalkan. Nah, kalau trading itu kita sudah tukar dulu uang kita, ya, menjadi barang, kemudian barang itu kita jual, kita dapatkan lagi uang, ya. Nah, itu namanya trading. Tapi dalam mudharabah dengan musyarakah itu tidak perlu adanya trading seperti itu, ya. Nah, jadi ini secara umumnya, ya, secara uang. Dan begitu juga kita juga bisa mendapatkan tambahan uang dari uang juga melalui pertukaran mata uang, ya, melalui pertukaran mata uang asing. Ya, kita punya misalkan punya dolar, kita tukarkan dengan rupiah, kemudian kita kembalikan lagi pada dolar, ataupun dari rupiah kepada mata uang asing, kemudian kita kembalikan lagi pada rupiah. Nah, ini namanya forex, ya, ataupun foreign exchange, ya. Nah, cuman untuk foreign exchange ini disyaratkan dalam syariah menggunakan prinsip bai'us shorof, namanya, jual mata uang. Nah, ini ada prinsip-prinsip yang tersendiri. Jadi kalau kita ingin menukar mata uang, ya, kita harus mengikuti prinsip
bai'us shorof dalam fikih muamalah. Ya. Jadi kalau uang sama dinominasinya itu harus sama jumlahnya dan harus kontan. Tapi kalau uang itu berbeda dinominasinya, berbeda apa namanya, jenis currency-nya, yaitu harus kontan saja. Tidak boleh ada delay. Ya, nah ini. Jadi itu secara ringkas ya tentang uang ya sebagai ya aset finansial ya, bukan sebagai medium of exchange ya. Nah, jadi kita bisa melihat uang ini dari berbagai sudut. Sekarang kita bicara uang sebagai aset finansial, bukan sekedar medium of exchange. Baik. Seterusnya saya akan berpindah kepada jenis aset yang lain, jenis aset finansial yang lain yang kita sebut sebagai saham. Ya, yang kita sebut sebagai saham ataupun stok ya, ataupun share ya. Nah, saham ini ada saham yang Islamik, ada saham yang tidak Islamik juga. Makanya ada Islamic stock, ada juga non-Islamic stock. Jadi tidak semua saham itu syar'i ya. Jadi ada saham yang syar'i, ya, ada saham yang tidak syar'i. Ya. Contohnya apa? Ya, saham yang syar'i itu. Islamic stock itu adalah yang diantaranya saham yang bukan berasal dari perusahaan yang bisnis utamanya memproduksi hal-hal yang diharamkan dalam syariah. Nah, jadi yang pertama untuk saham ini yang perlu kita lihat adalah perusahaannya. Perusahaan ini perusahaan apa? Apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram? Kalau misalnya dia memproduksi minuman keras misalkan, ya, dia memberikan servis gambling misalkan, ya, seperti kasino misalkan, ya. Jadi saham kasino itu tidak saham yang syar'i, ataupun saham genting di Malaysia ya. Nah itu bukan saham ya, Genting Highland ya, itu bukan saham yang syar'i. Karena apa? Karena perusahaan itu bisnis utamanya tidak syar'i. Jadi kalau dia memproduksi arak ya, memproduksi minuman keras, memproduksi gambling, ya, judi, ataupun menjual barang-barang yang menjual apa namanya produk-produk yang tidak halal misalkan produk daging babi misalkan ya, pork, ya, nah, itu tidak sahamnya otomatis ya, dia non Islamic stock. Ataupun perbankan konvensional. Ya, ini sahamnya adalah saham non Islamic stock karena bank konvensional itu bank ribawi ya. Nah, kemudian asuransi yang non syariah, asuransi yang bukan takaful. Ya, nah, ini udah jelas ya. Kemudian sebagian indeks juga mengkategorikan perusahaan rokok, ya, itu tidak masuk dalam Islamic stock. Perusahaan rokok, kemudian perusahaan yang menjual persenjataan karena dianggap berbahaya ya. Nah, ini pun dianggap tidak Islamic stock. Ya. Kalau di Bahrain, kalau di Oman bahkan hotel dan juga sinema itu tidak dianggap ya, perusahaan-perusahaan yang syariah compliant. Nah, ini jadi ada perbincangan di sini. Ada yang jelas-jelas haramnya, ada juga yang dianggap syubhat yang dimasukkan juga ke dalam yang halal. Jadi nanti masing-masing negara itu punya punya kriteria tersendiri. Tapi yang jelas-jelas haram itu jelas tidak termasuk dalam saham yang Islamik. Itu kriteria yang pertama. Jadi yang dilihat itu adalah bisnisnya apa, core bisnisnya itu apa. Nah, kalau core bisnisnya itu tidak halal, maka otomatis sahamnya itu menjadi saham yang tidak halal. Ya. Oke, baik. Kemudian kalau seandainya core business dari perusahaan itu sudah halal, misalkan. Nah, ada kriteria yang kedua lagi. Ya, kriteria yang kedua itu melihat kepada financial ratio dia. Nah, ini sudah lebih teknis lagi. Ini harus dilihat dari segi pembukuannya, dari segi financial report-nya. Harus dilihat dari segi balance sheet-nya, lihat dari segi ya income statement-nya, sejauh mana misalkan kadar leverage-nya antara kadar hutangnya dengan kadar equity-nya. Kalau perusahaan itu memiliki kadar hutang yang lebih tinggi, maksudnya liability-nya lebih tinggi
ya lebih dari apa 1/3, maka perusahaan itu sudah ya sudah dianggap perusahaan hutang, ya perusahaan yang berlandaskan kepada hutang. Nah, di Islamic stock itu dia punya underlying-nya harus perusahaan yang berbasis equity, bukan berbasis hutang. Jadi kalau perusahaan itu berbasis hutang, maka dianggap sebagai bukan Islamic stock karena dianggap menjual hutang dengan hutang, ya. Jadi kalau kita beli sahamnya dianggap kita membeli hutangnya. Nah, ini di antara apa ya kriteria yang lain. Ini lebih teknikal lagi, ya. Kriteria yang disebut sebagai kriteria rasio finansial, ya, yang dibenarkan oleh para ahli keuangan Islam. Nah, yang ketiga yang perlu diteliti juga apakah sebuah saham itu saham Islami ataupun tidak adalah tentang private stock. Nah, saham ini kan terbagi dua, ada yang disebut sebagai common stock ataupun common share, ada yang disebut sebagai private stock. Nah, private stock ini tidak syariah compliant. Karena apa? Karena private stock ini punya ciri-ciri punya ciri-ciri ribawi dan ciri-ciri hutang. Ya. Jadi orang-orang yang punya private stock itu dia ada preference ya dari segi remuneration-nya ya yang fix misalkan. Kalau common stock itu dia berdasarkan pada performance perusahaan. Kalau perusahaan itu perform maka didapat dividen yang setara dengan performance perusahaan, ya. Tapi kalau private stock perusahaan itu perform ataupun tidak perform, ya maka dia akan dapat remuneration yang sama. Jadi ciri private stock ini seperti hutang, seperti bond, ya. Maka oleh sebab itu para ulama kita mengatakan private stock ini tidak syariah compliant. Nah, jadi ini di antara di antara ciri-ciri yang menentukan apakah sebuah saham itu yang dikatakan syariah compliant ataupun tidak. Ya, kalau di luar daripada tiga hal ini, nah secara umumnya maka dia masuk dalam Islamic stock. Otherwise, ya, dia tidak dianggap sebagai saham yang syariah compliant. Ya, jadi kalau tidak syariah compliant berarti kita tidak bisa ya secara syariahnya ya kita tidak bisa ya membelinya ya. Oke. So itu saham ya. Nah, jadi saya pengen cepat aja nih ya sepintas aja ya. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah surat utang dan obligasi ya. Apa itu surat utang dan obligasi? Ya, kita satukan nih surat utang dengan obligasi. Perbedaannya hanyalah jangka pendek dengan jangka panjang saja. Jadi surat utang ataupun obligasi ini ya adalah financial asset yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah untuk berhutang. Nah, jadi kalau perusahaan itu ingin menambah capitalnya, ingin menambah asetnya, ya diantaranya adalah dengan mengeluarkan surat utang. Ya, dengan mengeluarkan obligasi, ya, ataupun dalam bahasa Inggris mengeluarkan bond, ya, nah, itu mengeluarkan bond jangka panjang tuh, ataupun mengeluarkan commercial papers, ya, kalau jangka pendeknya itu commercial papers, ya. Nah, jadi itu tujuannya adalah untuk mendapatkan modal, ya, untuk mendapatkan hutang ya dari pihak yang lain. Nah, jadi ini tarif ataupun definisi surat utang dan obligasi. Nah, surat utang dan obligasi ini bisa diperjualbelikan ya di pasar sekunder. Ya, pertama kali dia dikeluarkan di pasar primer atau primary market ya. Setelah itu dia bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan capital gain. Ya, capital gain itu artinya keuntungan dari perbedaan ya antara harga beli ya, surat utang itu punya obligasi dengan harga jual. Ya, nah ini. Jadi ada pasarannya. Nah, pasarannya ini disebut sebagai pasar modal ataupun pasar uang. Ya, nah begitu. Nah, di antara ciri-ciri surat utang dan obligasi ini dia punya bunga, punya interest. Ya, dia punya kupon namanya, punya interest. Jadi kalau seseorang itu memiliki surat utang, selagi dia pegang surat utang dan obligasinya itu, maka dia akan punya interest, ya, dia akan mendapatkan bunga secara berkala, ya.
secara berkala. Kalau bond misalkan jangka panjang, maka dia mungkin ada yang setiap setengah tahun sekali, ada yang setahun sekali, dia akan mendapatkan bunganya. Ya, jadi dua sumber pendapatan surat utang dan obligasi ini dua. Satu dari interest, ya, dari bunga, yang kedua dari capital gain. Ya, nah itu. Dan di antara ciri surat utang juga dia ada tempo, ya. Nah, dia tempo. Berbeda dengan saham. Kalau saham tadi dia nggak ada tempo, ya. Saham, ya, dia tidak ada tempo, ya. Dan saham juga tidak ada bunga, ya. Jadi keuntungan saham itu dari dividen, ya, dari dividen, ya, dan juga dari capital gain. Nah, yang ini, ya, dari capital gain dan juga dari bunga. Nah, kalau surat utang dan obligasi ini keuntungannya itu dari dividen dan juga dari bunga. Tapi dia punya tempo. Katakanlah misalkan temponya 5 tahun. Setelah 5 tahun, obligasi ataupun utang tadi harus dikembalikan kembali kepada pengeluarnya, kepada issuernya, ya. Dan pengeluarnya nanti akan mengembalikan modalnya, ya, mengembalikan face value-nya artinya. Nah, ini surat. Jadi dia hutang sebenarnya. Hutang yang diperjualbelikan. Jadi ada suratnya, ya, dan surat itulah yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, secara umum surat utang dan obligasi ini tidak syariah compliant. Ya, tidak dibenarkan oleh syariah. Ya, atas dua alasan utama. Ya, yang pertamanya adalah jual beli hutang, jual beli surat hutang ataupun jual beli hutang ini, ya, itu dianggap sama dengan jual beli uang. Karena utang itu adalah mewakili uang. Jadi kalau kita membeli hutang, maka kita membeli uang. Jadi tidak boleh ada perbedaan nominal. Kalau kita menukar uang itu tidak boleh ada perbedaan nominal. Kalau kita tukar uang 100 ribu rupiah misalkan, ya harganya 100 ribu rupiah, nggak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau lebih dan kurang maka dia riba. Nah, begitu juga hutang. Kalau hutang itu dibeli ya harus sama. Kalau hutang misalkan nilai hutangnya 1.000 misalkan, ya harus dibeli dengan harga 1.000. Tapi kalau hutang itu dijual dengan harga 900, maka di situ sudah ada perbedaan nilai dan perbedaan itu dianggap riba. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, surat utang tadi karena dia memiliki bunga, ya, dan bunganya ini bersifat ribawi, maka dia riba, ya, secara transaksinya, maka surat utang itu adalah riba. Oleh sebab itu tidak ada surat utang yang syariah compliant, ya. Secara umumnya surat utang itu adalah ribawi. Baik, ini surat utang, ya. Kemudian yang seterusnya adalah sukuk. Nah, ini, ya, apa itu sukuk? Ya, apa itu sukuk? Jadi kita ingin melihat sukuk ini sebagai financial asset. Jadi sukuk ini dia bukan saham dan bukan juga surat utang. Ya, jadi dia bukan bond, ya, dan juga bukan equity, bukan saham. Ya, jadi sukuk ini agak unik. Ya, memang ciri-ciri sukuk ini dia agak unik. Ya, walaupun dia bukan saham dan bukan surat utang, tetapi dia memiliki, ya, ciri saham dan juga surat utang. Ya, dia memiliki ciri, dia punya ciri seperti saham, tetapi dia juga memiliki ciri seperti utang. Ya, nah apa ciri yang seperti sahamnya itu? Ciri yang seperti sahamnya itu adalah, ya, dalam bentuk partisipasi dia dalam usaha ataupun satu proyek. Jadi kalau kita investasi di sukuk, ya, kita sebenarnya berpartisipasi di dalam proyek itu. Ya, kita bermusyarakah di dalam proyek itu. Nah, itu. Jadi dia participation, dia seperti equity. Ya. Tinggal lagi kita tidak memiliki perusahaan tadi. Nah, ini mungkin bedanya. Kalau kita membeli saham, kita menjadi pemilik kepada perusahaan. Kita menjadi owner kepada company. Ya, kita menjadi shareholder kepada company. Tapi kalau kita beli sukuk, ya, kita tidak menjadi owner kepada company. Kita hanya berpartisipasi di dalam project dia, dalam aset dia. Nah, gitu. Kita masuk kedudukan kita di sisi aset, ya.
bukan di sisi equity ya. Kalau kita lihat balance sheet-nya itu, kalau kita beli saham maka kedudukan kita di kapital ya, di modal ya, di modal perusahaan. Tapi kalau kita beli sukuk, kedudukan kita itu pada aset perusahaan. Oleh sebab itu kadang-kadang yang benernya itu sukuk nanti menjadi off balance sheet ya, dia dikeluarkan daripada balance sheet ya. Nah, ini ciri apa nih? Ciri kesamaan antara sukuk dengan saham. Nah, ciri yang sama dengan surat utang itu dia memiliki tempo tertentu. Nah, kalau saham dia nggak ada tempo, ya kan? Kalau kita beli saham, ya, selagi kita pegang saham itu dan selagi perusahaan itu ada, selagi itu, ya kan, kita adalah pemilik perusahaan itu, ya. Ya. Tapi kalau kita beli bond, kita beli surat utang, beli obligasi itu tadi kan ada apa nih? Ada temponya. Nah, sukuk juga ada temponya. Temponya tergantung kepada proyeknya. Berapa lama proyek itu? Kalau proyek itu selesai ya selesai sukuk itu. Investasi itu selesai. Ya, nah begitu. Nah, sukuk ini banyak jenisnya. Ya. Sukuk ini banyak jenisnya. Jadi sukuk itu banyak jenisnya dan banyak namanya. Nah, penamaan suku ini bergantung kepada kontrak muamalahnya. Jadi ada yang disebut sebagai sukuk ijaro. Kenapa disebut ijaro? Ijaro ini artinya sewa ya. Karena apa? Karena sumber income investor sukuk itu dari sewa menyewa. Ya, ada sukuk salam. Nah, ini sukuk dari Bai'us Salam namanya. Makanya di Bahrain ini, kerajaan Bahrain itu mengeluarkan sukuk salam itu setiap 3 bulan sekali. Ya, bukan setiap bulan sekali bahkan ya, tapi maturity-nya 3 bulan. Ya, nah, kalau di Bahrain, kerajaan Bahrain itu keluarkan sukuk salam dalam bentuk ini, dalam bentuk aluminium alba. Nah, ini memang aktif sekali Bahrain dalam mengeluarkan sukuk salam. Ya, sukuk mudharabah misalkan. Ya, oke, saya ingin memberi contoh apa namanya operasi satu jenis sukuk saja. Sukuk ini pun panjang ya, bisa 1 semester gitu belajar sukuk nih. Ya, oke, saya ingin beri contoh satu sukuk namanya sukuk ijaroh. Ya, sukuk ijaroh. Bagaimana contoh operasi dan juga modus operandi ya, dari sukuk ijaroh ini. Nah, saya kasih 8 step ini untuk kita melihat prosesnya. Ya, yang pertamanya itu kalau ada perusahaan ataupun katalah pemerintah ataupun perusahaan ya ingin mendapatkan uang ya, ingin mendapatkan modal. Pemerintah juga kan mengeluarkan sukuk kan yang disebut sebagai sovereign sukuk. Nah, ini biasanya menggunakan prinsip sukuk ijaroh. Ya, pemerintah Indonesia, Malaysia, Bahrain ya dikeluarkan ya, sukuk ijarohnya. Ya. Kalau yang konvensional dikeluarkan bond ya, tapi yang Islamiknya dikeluarkan sukuk. Jadi yang pertama apabila perusahaan atau pemerintah itu pengen mendapatkan suntikan uang atau suntikan modal, maka bisa menggunakan sukuk ijaroh. Nah, mekanismenya bagaimana? Jadi perusahaan atau pemerintah tadi pertamanya dia akan menjual real asset-nya. Ya, dia akan jual real asset, aset realnya itu. Contohnya misalnya dia akan jual pabriknya misalkan, menjual instalasi listriknya misalnya pemerintah, menjual rumah sakitnya. Nah, kalau di Bahrain itu sampai menjual rumah sakit itu, Salmaniyah itu pernah dijadikan underlying sukuknya itu. Ya, kalau di Bahrain, ya, rumah sakit Salmaniyah. Oke, jadi real assetnya itu dijual. Dijual kepada siapa? Dijual kepada perusahaan perantara namanya SPV. Ya, Special Purpose Vehicle. Nah, perantara ini adalah perusahaan yang nantinya menghubungkan di antara perusahaan dengan investor. Nah, dialah nanti menguruskan pengeluaran sukuk, pengembalian sukuk, manajemen sukuk. Nah, ini diatur oleh perusahaan perantara ini yang disebut sebagai SPV, Special Purpose Vehicle. Jadi pemerintah itu akan menjual ya ataupun perusahaan tadi akan menjual asetnya ini kepada SPV. Nah, SPV ini dia syarikat yang nggak ada uangnya sebenarnya. Nah, nanti SPV ini mengeluarkan sukuk. Nah, jadi perusahaan yang ketiga ini perusahaan perantara itu mengeluarkan sukuk untuk mendapatkan dana ya untuk membeli real asset tadi. Nah, jadi dia akan keluarkan sukuk. Ya. Nah, jadi sukuk ini nantinya dibeli oleh investor.
ya, dibeli oleh investor. Ya, jadi kalau kita membeli sukuk, ya kita beli sukuk itu dari SPV. Ya. Nah, karena apa nih? Karena kita membeli dari SPV, jadi apa yang kita beli? Yang kita beli adalah asetnya itu. Jadi sukuk itu mewakili aset tadi. Kita membeli pabriknya mungkin kalau pabrik itu dijual, ataupun kita membeli instalasi listriknya kalau instalasi listrik itu dijual, ataupun kita membeli rumah sakitnya kalau rumah sakit itu dijual. Jadi pemilik real asset itu adalah para investor sukuk itu. Karena apa? Karena perusahaan atau pemerintah sudah menjual ya aset realnya itu kepada ya hakikatnya kepada investor sukuk. Ya, oke. Nah ini satu step. Nah step yang kedua, setelah aset itu dimiliki oleh investor, maka SPV akan menyewakan kembali kepada perusahaan atau pemerintah yang menjual aset tadi. Karena apa? Karena perusahaan tadi masih punya kepentingan dengan pabriknya. Ya, katakanlah perusahaan apa misalkan perusahaan ban, punya pabrik ban. Ya kan? Kalau pabriknya dijual, bisnisnya kemana ya? Nah, jadi karena perusahaan tadi masih memerlukan pabrik, akhirnya perusahaan tadi menyewa pabrik. Ya, menyewa pabrik kepada investor. Jadi investor yang memiliki pabrik tadi ya, kemudian perusahaan tadi akan menyewa ya pabrik tadi. Nah, maka di situ ada term and condition lah untuk sewa seberapa lama misalkan. Katakanlah sewanya 5 tahun. Oke, 5 tahun. Per bulannya berapa bayar sewanya? Nah, kadar sewa ini nanti yang akan menjadi sumber pendapatan investor sukuk. Jadi tiap-tiap bulan itu investor akan dapat ya sewa. Katakanlah 5 tahun. Ya. Jadi nah, ketujuh apabila tempo perjanjian sewa selesai, kemudian akhirnya aset tadi dijual kembali kepada perusahaan tadi, ya kan? Jadi apa namanya pabrik tadi pun akhirnya dijual kembali kepada perusahaan tadi. Perusahaan tadi setelah 5 tahun mungkin dia sudah untung dari bisnisnya, dia bisa membeli kembali ya pabrik tadi, ya. Dan setelah dia perusahaan tadi beli kembali, akhirnya uangnya kan kembali kepada SPV itu. Dan dari situlah akhirnya modal dan keuntungannya dikembalikan kepada investor. Selesai ya investasi sukuk selesai tadi itu makanya sukuk itu dia punya tempo ya nah, gitu ya secara ringkasnya ya. Nah saya katakan ini ringkas ini cuma salah satu contoh sukuk yang populer lah ya kita sebut sebagai sukuk ijarah. Tapi tadi ada sukuk salam ya kan, ada sukuk istisna, ada sukuk mudorobah ya, berbagai jenis sukuk itu ya kan kita bisa bisa bincangkan ya di waktu-waktu yang lain mungkin. Oke, nah itu sukuk. Kemudian contoh dari aset finansial yang lain ya adalah cryptocurrency. Nah ini mungkin ya, teman-teman juga sebagian nunggu-nunggu nih cryptocurrency ya. Sebenarnya apa ini hakikat cryptocurrency? Nah ini yang harus kita lihat dulu nih. Ya, of course sekarang cryptocurrency ini sudah dianggap sebagai financial asset, ya sebagai financial asset. Ya. Nah cryptocurrency ini sebenarnya bukan currency. Ya, cryptocurrency ini sebenarnya bukan currency, dia bukan mata uang. Karena negara-negara di dunia masih belum menggunakan cryptocurrency itu. Yang populernya kan Bitcoin ya. Cryptocurrency ini pun banyak jenisnya. Ya, Bitcoin itu hanya salah satunya saja yang paling populer. Itu pun belum digunakan sebagai alat pertukaran. Ya, walaupun namanya itu currency ya, cryptocurrency, sebenarnya dia lebih kepada crypto asset. Mungkin itu lebih tepat. Ya, kita panggil sebagai crypto asset-nya rather than cryptocurrency. Ya. Maka oleh sebab itu cryptocurrency sebenarnya adalah aset finansial dan hanya sebagai alat investasi saja. Dia sama kedudukannya seperti saham ataupun seperti tadi itu ya seperti sukuk ya ataupun seperti surat utang ya. Nah, dia sebenarnya masuk dalam kategori aset finansial ya. Jadi dia bukan currency, dia bukan mata uang ya, dia adalah alat investasi, dia financial instrument ya ataupun dia financial asset ya. Nah, karena dia adalah alat investasi, maka harus diteliti dulu sifat cirinya. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang ya.
sebenarnya cryptocurrency ini apa gitu hakikatnya. Nah, ini yang masih lagi menjadi persoalan. Ya. Dalam syariah ada satu prinsip yang disebut sebagai al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari ya tasawurnya, cabang dari bagaimana kita mengenal hakikat ya satu benda itu. Jadi kalau kita tidak tahu hakikatnya maka kita tidak bisa memberikan hukumnya. Oleh sebab itu kita harus tahu dulu hakikat dari cryptocurrency ini apa. Nah, ini yang sampai sekarang masih terjadi perdebatan. Apa hakikat cryptocurrency ini? Apakah dia uang? Apakah dia saham? Ya, apakah dia seperti surat utang? Ya, ataupun seperti derivatif ataupun seperti apa ya? Nah, ini. Ya, nah ini sampai sekarang. Walaupun kemarin saya baca juga report tentang Basul Masail dari NU mengatakan bahwasanya cryptocurrency ini adalah mal dikata. Dia adalah sejenis mal, ya, sejenis harta. Ya, oke lah kita kata sejenis harta. Nanti saya akan beri komentarnya sedikit. Cuman yang ketara pada cryptocurrency ini adalah dia tidak punya underlying asset. Nah, yang ini ada satu ciri kekhususan dari cryptocurrency ini, dia tidak punya underlying asset. Underlying asset ini artinya tidak ada aset real yang menopangnya. Ya. Dia ini apa sebenarnya? Ya? Kalau saham itu underlying assetnya adalah perusahaan itu sendiri. Oke, kalau uang misalkan underlying assetnya itu adalah credibility pemerintah. Tetap ada tuh credibility pemerintah, ya kan? Kekuatannya, kemudian harga dirinya, kemudian trademarknya, kemudian goodwill pemerintah, kan ada nilainya itu. Dia ada intangible assetnya. Pemerintah itu intangible asset. Jadi fiat money itu sebenarnya bukan pure kosong ya, dia tetap didukung juga oleh ada kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekayaan negara, ya image negara ya. Nah, itu tetap ada underlying assetnya, ya ada ini. Kemudian kalau bond underlying assetnya hutang, ya kalau bond underlying assetnya hutang, kalau sukuk underlyingnya project tadi itu, ya real asset yang disewakan. Nah kalau cryptocurrency ini apa underlying assetnya? Nah ini yang jadi masalah, ya kan? Cryptocurrency ini apa dia punya ininya? Ya, apa dia punya backingnya itu apa ya? Nah ini yang masih dipermasalahkan. Ya, itu salah satu ciri daripada cryptocurrency ya. Kemudian nilai daripada cryptocurrency ini, kita lihat Bitcoin ya, itu sangat fluktuatif sekali, sangat volatile sekali. Hari ini misalkan harganya tiba-tiba melambung tinggi, besok harganya turun, ya. Dan dari mana asalnya itu pokoknya tidak rasional gitu, tidak bisa dirasionalkan fluctuation-nya itu. Ya, itu semata-mata sentimen. Ya, semata-mata sentimen pasar. Ya, semata-mata apa namanya? Permainan spekulasi. Ya, jadi nilainya itu bukan dengan sebab apa nih fundamentalnya, ya, bukan dengan sebab kekuatan dirinya, tapi disebabkan oleh permintaan, permainan pasar, ya. Sama seperti barang yang dilelang ya, yang di auction kan, barangnya kan satu, tapi permintaannya itu bidnya itu kalau makin tinggi maka harganya makin naik. Dan seperti itu. Tapi kalau auction kan cuma satu barang ya, satu dua barang. Kalau ini banyak gitu ininya. Ya, so jadi di sini ada masalah pada cryptocurrency ini, sangat fluktuatif, ya, sangat volatile, ya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia memiliki satu sifat ataupun ciri gharar yang sangat tinggi. Nah, gharar ini adalah satu perkara negatif ya dalam fikih muamalah. Ya, ada beberapa negatif yang harus dihindari dalam fikih muamalah ini. Seperti riba, misalkan judi, ya kan, gharar, ya, jahalah, ya, ketidaktahuan ya.
Nah, gharar ini di antara unsur negatif ya dalam transaksi muamalah. Jadi cryptocurrency ini ghararnya sangat tinggi sekali. Ya, ghararnya itu sangat tinggi sekali. Nah, tadi saya sudah sentuh ya bahwasanya ada fatwa ataupun pembahasan yang mengatakan cryptocurrency itu mal. Oke lah kita kata mal. Ya, tetapi mal ataupun harta ini pun dalam syariah itu ada dua juga. Ada sebagai al-mal al-mutaqawwam dengan al-mal ghairul mutaqawwam. Jadi ada harta yang punya nilai syariah ini sebagai mal mutaqawwam. Ya, tapi ada juga harta yang tidak punya nilai syariah. Walaupun dia dikategorikan sebagai mal. Contohnya misalkan minuman keras. Ya, minuman keras, sebotol minuman keras misalnya, itu tidak dianggap harta yang bernilai di sisi syariah. Kalau orang muslim misalkan punya sebotol minuman keras, kita pecahkan. Maka kita tidak dituntut untuk mengganti rugi. Karena apa? Karena sebotol minuman keras itu tidak dianggap harta. Ya, begitu dalam pandangan syariah ya, tentang mal ghairul mutaqawwam. Nah, sepertinya di dalam pembahasan itu mereka tidak membincangkan tentang malnya itu mal jenis apa ya. Apakah mal mutaqawwam atau mal ghairu mutaqawwam. Ya, jangan-jangan malnya itu masih masuk dalam cryptocurrency ini masuk dalam mal ghairu mutaqawwam. Nah, ini yang harus dibincangkan lebih lanjut. Jadi masih banyak ketidakjelasan. Ya. Dan juga uncertainty, ya, ketidakjelasan, jahalah tentang cryptocurrency ini, ya, dari segi hukumnya itu. Walaupun unsur gharar dan juga unsur spekulasinya sangat tinggi kan, ya itu kita sudah tahu. Nah, karena gharar yang tinggi ini, maka investasi di cryptocurrency seperti Bitcoin itu lebih dekatnya kepada sifat perjudian sebenarnya. Ya, jadi kalau kita invest di Bitcoin itu lebih kepada spekulasi dan juga dekat kepada perjudian karena kita nggak bisa menilai gitu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kadar untung-untungannya itu lebih tinggi. Kalau dalam investasi Islam tidak boleh kita punya degree untung-untungan yang lebih, harus terukur. Ya, harus terukur. Dia bukan untung-untungan. Jadi kalau cryptocurrency ini sifatnya ini masih untung-untungan. Ya, mungkin nanti kita bisa bahaskan ya kalau ada teman-teman yang punya input tentang ini ya, kita bisa bahaskan. Oke, itu cryptocurrency. Selanjutnya saya ingin bahas tentang reksadana. Ya, saya akan bahas tentang reksadana. Apa ini reksadana? Ya, unit reksadana. Ya. Jadi reksadana ini prinsipnya begini, investor itu membeli unit saham dari perusahaan reksadana. Jadi ada satu perusahaan namanya perusahaan reksadana yang menjual unit saham. Ya. Jadi bukan menjual saham tetapi menjual unit saham. Ini ada beda ya antara membeli saham dengan membeli unit saham. Kalau membeli saham berarti kita memiliki perusahaan itu. Tapi kalau kita membeli unit saham, kita tidak memiliki perusahaan gitu. Ya. Kita hanya mendapatkan hak daripada unit saham tadi. So misalkan satu saham itu dijual dengan harga Rp100 misalkan. Ya, satu saham harganya Rp100. Kita beli 1 juta misalnya Rp1 juta, maka kita akan dapat 10.000 unit saham. Nah, gitu. Kalau satu unit saham harganya Rp100, ya kita invest misalkan 1 juta, maka kita dapat 10.000 unit saham. Nah, duit yang kita belikan tadi nanti digunakan oleh perusahaan investasi tadi ya untuk diinvestasikan di berbagai sektor keuangan. Nah, nanti perusahaan reksadana ini akan menginvestasikan lagi uang kita itu ke berbagai sektor keuangan. Nah, ini banyak nih, ada sektor equity-nya, ada sektor hutangnya, ada derivatifnya, ya ada sektor mata uang. Nah, ini banyak. Oleh sebab itu reksadana itu punya objektif-objektif dan juga punya tujuan-tujuan sendiri, punya nama-nama tersendiri.
Ya, ada reksadana equity, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pasar modal dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan menentukan keislamannya, ya, kesyariahannya. Ya. Nah, jadi perusahaan reksadana ini juga sama seperti perusahaan saham tadi. Bisa dilihat juga dari segi ciri-cirinya itu. Ya, apakah dia Islamik atau ya. Nah, kalau perusahaan reksadana tadi dapat untung, maka keuntungannya itu akan diberikan kepada investor dalam bentuk saham juga, dalam bentuk unit saham juga. Ya, contohnya misalkan tadi kita mulai beri, kita punya jumlah 10.000 jumlah saham. Setelah 1 tahun kita dapat dividen, perusahaan kita memberikan saham lagi, misalkan 1.000 saham, ya, ataupun 500 saham, maka unit saham dalam rekening itu bertambah dari 10.000 menjadi 11.000 misalnya, atau 10.500. Ya, jadi kita kumpulkan unit itu. Nah, unit saham yang terkumpul ini itu bisa dijual kembali, ya, dengan harga pasaran. Nah, jadi kita bisa menjual kembali unit itu. Ya, karena apa? Karena harga unit itu tiap hari berubah itu. Ya, berubah berdasarkan pada net asset value dia, namanya NAV. Itu kita bisa pantau tiap-tiap hari, ya, harga unit itu berubah-ubah. Jadi anytime kita mau jual kembali unit itu, ya kita bisa jual, ya, dengan harga yang kita bisa lihat. Jadi keuntungannya dua kalau kita melaburkannya ataupun menginvestasikan uang kita dalam reksadana. Pertama, dapat dividen itu dalam bentuk unit. Yang kedua, unit itu kita bisa jual semuanya ataupun sebahagiannya. Ya. Nah, seperti juga saham-saham yang lain, maka reksadana ini pun ada yang dibenarkan oleh syariah, ada juga yang tidak dibenarkan oleh syariah. Jadi ada yang syariah compliant, ada juga yang tidak syariah compliant. Ya, nah, ini banyak aspek yang harus dilihat nih. Sebuah reksadana dinyatakan sebagai reksadana ini banyak aspeknya, ya, aspek syariah compliant ini, ya. Kalau kita ingin detailkan, ya ini banyak aspeknya. Tapi prinsipnya itu sama seperti saham tadi. Ya, so ini reksadana secara umum, ya. Kemudian saya ingin sentuh yang lain juga, derivatif. Nah, ini yang terakhir nih, ya. Slide saya yang terakhir, ya, tentang derivatif. Ya. Derivatif ini apa sebenarnya? Ini, ya, ini istilah keuangannya, finance, ya. Jadi yang pertama kita harus lihat, derivatif itu sebenarnya adalah bersifat spekulatif, trade off, dan melibatkan transaksi masa depan. Jadi derivatif ini adalah financial asset. Ya. Derivatif ini adalah financial asset yang sifatnya sangat spekulatif dan trade off. Trade off ini kalau kita berinteraksi, kalau kita untung maka pihak lain rugi. Kalau kita rugi maka pihak lain untung. Jadi dia bersifat trade off. Jadi dia lebih dekat kepada gambling. Ya, lebih dekat kepada perjudian, karena perjudian ini sifatnya kan, ya, win loss. Ya, sifatnya itu win loss situation. One party's win is another party's loss. Yaitu zero sum game. Ya, kalau kita tambah loss kita dengan profit orang lain itu kalau kita tambahkan, ya, maka dia zero, ya. Nah, itu namanya zero sum game. Nah, derivatif ini sifatnya zero sum game. Ya, dia trade off. Dan dia melibatkan transaksi masa depan. Nah, ini, ya. Jadi tidak ada derivatif yang kontan, ya. Semuanya bersifat masa depan, bersifat future, ya. Kebanyakan derivatif dan hampir semua derivatif itu adalah tidak syariah compliant. Ya. Walaupun ada juga sebagian yang coba ingin membuat so-called Islamic derivatives, ya, dengan menggunakan prinsip syariah seperti khiyar, ya, seperti arbun, ya, seperti istisna dan sebagainya. Tapi kalau yang konvensional, ya, derivatif konvensional itu memang, ya, tidak syariah compliant. Ya. Nah, ada 4 jenis derivatives, ya, yang utama. Yang pertama disebut sebagai forwards, ya, sebagai forwards. Yang kedua sebagai futures, yang ketiga option, yang ketiga swap. Saya akan memberi contoh satu saja, yaitu futures, ya.
Nah, ini cara bagaimana futures itu bekerja ya. Futures ya, future contract. Contohnya gini misalkan, ini saya kasih step supaya apa nih, supaya kita bisa membayangkan. Contohnya A ingin membeli 1000 tong minyak, ya, 1000 barrel minyak. Ya. A ingin membeli ya, 1000 tong minyak dengan harga katakanlah $60 per tong. Nggak tahu sekarang minyak satu barrelnya sudah berapa ya. Ya, saya ambil aja $60. Berarti $60.000 kan? Ya, kalau satu itu harganya 60 US dollar, dia ingin beli 1000 tong, berarti 60.000 US dollar dia harus bayar. Tapi dia ingin membelinya bukan sekarang, ya. Dia ingin membelinya itu 3 bulan yang akan datang. Makanya delivery 1000 tong minyak itu bukan sekarang. Nah, tadi itu karena future ini selalu melibatkan masa depan. Ya, transaksinya itu transaksi masa depan, ya. Oke. So A ingin membeli 1000 tong minyak dengan harga ya 60 US dollar per tong 3 bulan yang akan datang. Ya. Nah, kemudian ada perusahaan minyak B setuju untuk menjual minyak tersebut. Dia bersedia, B ini bersedia menjual 1000 tong minyak dengan harga ya $60 dan akan dijual, akan diserahkan, akan delivery 3 bulan lagi, bukan sekarang. Nah, jadi ada dua party sudah, ada penjualnya dan ada pembelinya. Nah, di dalam future ada pihak ketiga. Nah, ini pihak penengah. Ya, ada C ya kan, menjadi penengah di antara A dengan B. Nah, C ini yang mengatur transaksi antara A dengan B. Future ini adalah organized market. Nah, ini beda dengan forward. Kalau forward dia disorganized antara A dengan B saja. Ya, nah, antara A dengan B, 1 dengan 2 step. Kalau forward itu hanya step 1 dengan step 2. Kalau future ada pihak ketiga yang menengahi di antara A dengan B. Ya. Jadi ada C ya. Ya, ada C-nya. Nah, dalam peraturan future itu, karena dua-duanya punya komitmen, A punya komitmen ingin membeli 1000 tong minyak dengan harga $60 per barrel, ya, yang mana dia akan bayar nanti 3 bulan akan datang, dan dia akan dapat 1000 tong 3 bulan akan datang juga. B juga begitu, B bersedia untuk menyediakan 1000 tong minyak, ya kan, dengan harga $60 ya per tongnya 3 bulan. Ya, dua-duanya punya komitmen. Nah, untuk karena transaksi mereka akan terjadi di masa hadapan, ya, maka supaya ada komitmen kedua-duanya, kedua-dua pihak ini harus membayar margin. Nah, harus membayar margin, harus membayar sebahagian daripada uang yang akan dibayarkan dan uang yang akan diterima ya di masa depan. Misalkan marginnya 2%. Ya, misalkan marginnya 2%, maka A harus menyediakan uang kepada C 1.200, B juga harus menyediakan uang kepada C 1.200 sebagai komitmen mereka, supaya mereka komit akan perjanjian mereka. Nah, ini harus sebagai margin, ya. Nah, kita tahu bahwasannya dari mulai perjanjian awal itu sampai 3 bulan yang akan datang, itu harga minyak itu akan naik turun. Ya kan? Harga minyak tiap-tiap hari naik turun, naik turun, naik turun. Ya, maka C ini memantau naik dan turunnya ini. Begitu juga A dengan B pun memantau. Ya, kita tahu dalam waktu 3 bulan ini akan naik turun. Katakanlah misalkan apabila harga naik, ya tiba-tiba harga minyak naik. Ya, dari 60 katakanlah menjadi 61 misalkan. Maka nah, sekarang karena harganya 61 ya, maka siapa yang untung di sini? Ya, yang untung adalah B. Sorry, yang untung adalah A. Ini kadang-kadang saya juga keliru nih ya. Yang untung adalah A ya, karena harga minyak 61 ya. Sementara dia sudah beli dengan harga 60. Jadi B yang rugi. Nah, oleh sebab itu maka B harus menambah marginnya. Nah, jadi B harus menambah marginnya untuk satu level. Ini saya salah nih.
Apabila harga naik, maka H harus menambah marginnya. Harusnya apabila harga naik, B harus menambah marginnya. Jika harga turun, A harus menambah marginnya. Nah, gitu. Jadi kalau harga naik saja ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Ya kan? Kalau harga naik turun itu mesti ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan gitu ya. Makanya tadi itu dia bersifat tren. Ya, nah ini harusnya saya rubah nih. Ya, mungkin saya rubah sekarang aja nggak keliru. Ya, nah, jadi gitu. Ya. Oke, apabila harga naik maka B harus menambah margin. Ya, jika harga turun maka A yang harus menambah margin. Nah, gitu ya. Jadi begitu selama 3 bulan harus begitu. Cuman dalam future kebanyakan future kontrak itu berhenti di tengah jalan. Nggak sampai 3 bulan. Ya kan? Nggak sampai 3 bulan. Jadi apabila nggak sampai 3 bulan ya berhenti di tengah jalan, akhirnya yang terjadi pada future itu adalah margin trading. Jadi penjualan margin ke margin saja. Dan memang kebanyakan orang yang invest di dalam derivatif itu tujuannya bukan ingin membarang di akhir perjalanan itu. Mereka ingin bermain margin trading. Ya, jadi tujuannya memang sekedar untuk mendapatkan untung dari margin trading. Maka oleh sebab itu sebenarnya derivatif ini dia lebih kepada alatnya untuk tadi ada yang menamakannya investasi, tapi ada juga sebenarnya itu alat untuk berjudi sebenarnya secara hakikatnya. So begitu ya. Jadi seperti saya katakan derivatif ini banyak ya, ada optionnya, ada put optionnya, ada call optionnya, ada swapnya, ya, ada forwardnya dan sebagainya. Nah, ya ini sangat spekulatif sekali. So jadi itulah yang saya bisa bahaskan ya secara ringkasnya ya. Saya udah bicara 1 jam, hampir 1 jam 15 menit. Mungkin sekitar 40 menit kita bisa gunakan untuk kita diskusi. Udah tentu ya dari penjelasan ini karena saya membahasnya ini secara secara global ya, tidak detail ya kan. Karena saya hanya ingin mengungkapkan ini loh contoh-contoh jenisnya. Ya, kita bisa detailkan sebenarnya dalam kelas-kelas finance kita. Oke, saya serahkan kepada Mas Budi untuk memandu diskusi kita. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Ugi, semakin memperjelas kita dalam memilih instrumen-instrumen investasi sehingga investasi yang kita lakukan insya Allah berkah, halal dan berkah insya Allah. Langsung aja mungkin kita jawab Ustaz Ugi ya. Ini ada beberapa pertanyaan tentang cryptocurrency. Ada 3 pertanyaan tentang cryptocurrency, mungkin saya summary-kan aja Ustaz ya, dari Pak Hardi, dari Bu Devi, dan juga dari Pak Edi. Nah, cryptocurrency ini menurut Pak Hardi ini seolah-olah hanya instrumen investasi yang digoreng oleh praktisi-praktisi atau investor-investor cryptocurrency, seperti kayak waktu batu akik atau janda bolong di Indonesia gitu, aglonema. Kalau menurut Ustaz Ugi gimana gitu ya? Apakah memang cryptocurrency itu memang satu instrumen investasi yang seolah-olah memang hanya digoreng untuk mendapatkan keuntungan Ustaz Ugi? Dan yang mungkin langsung 3 pertanyaan Ustaz Ugi ya. Kalau berhubungan ya. Ya berhubungan ya. Yang kedua juga kan cryptocurrency menurut Ustaz Ugi kan nggak ada underlying aset ya. Bagaimana investor tuh melihat cryptocurrency sebagai sesuatu yang menguntungkan kalau nggak ada underlying aset, kan jadi sesuatu yang sebetulnya bikin kita deg-degan kan, was-was gitu ya. Kalau dibandingkan dengan saham yang ada underlying asetnya tapi juga fluktuatif, itu gimana Ustadz? Perbandingannya dalam hal kita memutuskan investasi mungkin ya. Kemudian yang ketiga juga cryptocurrency ini kan lebih kepada goror. Kalau dari penjelasan Ustaz Ugi tadi. Tapi kalau saya misalnya punya cryptocurrency tapi nggak saya investasikan, bukan tujuannya investasi tapi hanya untuk jual beli. Misalnya ada beberapa produk yang online sekarang sudah menerima cryptocurrency. Nah, saya mengumpulkan Bitcoin atau cryptocurrency yang lain hanya untuk jual beli itu tanpa niatan untuk investasi yang bersifat goror tadi. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz?
Monggo, Nah, Ustaz. iya memang ini ya, apa namanya tadi ya, memang cryptocurrency ini masih saya sendiri secara personal, bagi saya masih banyak isu-isu yang misteri ya, yang apa nih, yang jahalah ya, yang uncertain ya dari cryptocurrency ini. Kalau kita hanya menggunakan cryptocurrency, katakanlah bukan investasi ya, bukan untuk apa namanya, bukan untuk investasi, tapi untuk kita gunakan sebagai alat. Itu pun nanti terpengaruh dengan harga cryptocurrency itu sendiri. Katakanlah kita beli Bitcoin, ya kan? Bitcoin itu sendiri harganya fluktuatif. Begitu kita mau beli barang hari ini, harganya rupanya turun ya kan? Kan resiko gitu ya. Walaupun kita tidak investasi ya. Tiba-tiba besok harganya naik ya kan, besok lagi harganya turun. Nah ini gimana? Kalau kita uang kan jelas, ataupun yang lain tuh tidak. Jadi memang resikonya sangat tinggi sekali. Ya. Nah karena resikonya sangat tinggi sekali, ada orang-orang yang memang itu memang spekulator ya kan. Spekulator ini adalah mereka memang, nah ini beda antara hedging dengan speculating ya. Ada dalam istilah finance ini. Orang yang terlibat di dalam apa nih, dalam financial asset ini ada hedger, ada speculator, ada arbitrager. Ya, itu ada beberapa istilah. Kalau hedger dia beli financial asset itu untuk memproteksi dirinya. Ya. For protection. Ya. Tapi kalau speculator itu for apa namanya, for profit. Ya, dia sengaja menantang resiko untuk mencari profit. Ya, jadi dia lebih kepada gambling ininya, apa nih, attitude-nya itu lebih pada gambling. Nah, kalau arbitrager ya itu coba apa nih, mencari celah ya di arah price discrepancy. Kalau ada satu financial asset yang memiliki dua harga yang berbeda, padahal dia adalah aset yang sama, maka arbitrager akan segera mengambil kesempatan ya membeli yang rendah kemudian menjual pada harga yang tinggi sampai akhirnya nanti harganya itu sama lagi. Nah itu. Nah ini dalam dunia apa nih, financial asset, mereka ini sebenarnya yang bermain ya, bermain seperti itu. Ya sebenarnya itu istilah investasi dengan investasi saham dengan bermain saham ini jadi bercampur aduk. Ya di situ berjudi, ribawi ini semua bercampur aduk. Nah dalam cryptocurrency saya masih melihat ya seperti itu ya. Jadi memang tidak ada underlying assetnya ya, dan memang bisa menguntungkan, tapi menguntungkan itu ya kita juga nggak tahu faktornya, tiba-tiba naik jadi tinggi ya kan. Mungkin kalau ketika naik tinggi itu orang bisa jual ya. Kemarin saya baru baca ya di South Africa kan ada dua orang kembar itu dihack, dia punya apa namanya, dia punya perusahaan cryptocurrency-nya itu ya kan, sekitar 2, billion berapa deh, 2, billion pound hilang. Kemudian dua orang ini pun kabur entah kemana ya, hilang. Nah ini pun satu hal juga ya, karena cryptocurrency ini kan apa nih, on the cloud, dia disimpan di awan istilahnya. Kalau uang itu ya kan ada yang bertanggung jawab. Kalau uang itu central bank bertanggung jawab, bank bertanggung jawab. Tapi kalau cryptocurrency kalau hilang, tiba-tiba hilang, siapa yang bertanggung jawab? Tiba-tiba dihack, kemudian hilang, siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa dipegang. Jadi resikonya masih sangat tinggi sekali pada cryptocurrency. Oleh sebab itu lebih gambling behavior-nya itu lebih tinggi pada cryptocurrency. Ya. Nah, itu masalah ya. Investasi ini kadang-kadang itu keliru antara investasi, riba dan juga gambling, gharar, ini masih bercampur aduk. Ya, jadi saya melihat cryptocurrency ini sifatnya itu masih seperti itu. Ya, underlying-nya tidak jelas. Kemudian kenapa tiba-tiba harganya tinggi, kemudian harganya walaupun jangka panjangnya nampak seperti naik sih. Ya, nampaknya seperti naik kalau Bitcoin ya khususnya ya. Nah, nampak seperti ini. Tapi itu tetap ada fluktuasi, dia makin mahal, harganya pun makin keterlaluan, makin mahal.
Ya, hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa main di apanya di kripto nih kan. Ya. Wallahu a'lam, itu jawaban ringkas saya kepada pertanyaan-pertanyaan itu ya, sekaligus saja. Ya. Jadi bisa dikatakan menurut Ustadz Tugi ini masih cryptocurrency ini haram Ustadz ya? Karena tingkat gorornya sangat tinggi sekali dibandingkan Horor ya, masih resikonya sangat tinggi ya kan. Ya. Saya nggak mau juga mengatakan haram yang gitu ya. Masing-masing tahu lah ya. Tapi saya sendiri bagi saya saya ada reservation ya terhadap cryptocurrency ini. Ya kan? Saya masih sanksi ya terhadap cryptocurrency dan saya tidak akan invest di cryptocurrency. Mudah-mudahan cukup jelas, dan untuk menghindari kita deg-degan lebih baik menjauhi cryptocurrency Ustaz ya. Dalam hadis ada kan, dalam hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Devi, jika derivatif dianggap tidak syariah compliant, bagaimana jika kita bergerak dalam bidang perdagangan komoditi dan ingin melindungi diri dari kemungkinan kerugian di masa datang? Maka sebaiknya mekanisme finansial yang seperti apa yang kita bisa gunakan agar syariah compliant? Iya tadi, kalau untuk melindungi diri itu namanya hedging. Ya, dalam istilah finance itu hedging tadi. Jadi kita menggunakan derivatif untuk hedging. Ya kan? Untuk hedging. Nah, ini apa namanya? Kalau itu memang tidak ada jalan lain ya untuk menghindari kerugian selain dengan menggunakan hedging, mungkin itu dianggap darurat ya. Nah, makanya yang jadi isu di sini bukan yang hedgingnya ini, yang jadi isu di sini adalah yang spekulator ini ingin mencari keuntungan dari derivatif. Tapi kalau derivatif digunakan untuk hedging dan tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan hedging seperti itu mungkin ada justifikasinya masih. Ya kan? Walaupun para ulama juga sedang mencari jalan tentang bagaimana Islamic hedging itu. Nah, ini masih terjadi perbincangan. Ada beberapa mekanisme ya yang bisa dijadikan cara ya untuk melakukan Islamic hedging namanya. Ya, dengan kontrak-kontrak muamalah yang dibenarkan seperti kontrak karbon, kontrak khiyar, ya kan? Kontrak kontrak salam, ya kan? Kontrak apalagi misalnya istisna. Nah, ini di antara kontrak-kontrak yang digunakan para ulama kita untuk melakukan apa yang disebut Islamic hedging. Ya, karena tidak semua hedging juga syariah. Nah, ini ya, walaupun hedging itu kecuali tidak ada jalan lain melainkan dengan menggunakan hedging konvensional, ya kan, untuk melindungi transaksi masa depan kita, ya itu mungkin ada jalan keluarnya. Ya, jadi mungkin kita harus bicarakan secara spesifik nih. Pertanyaan ini mungkin kita bisa tackle dengan case yang spesifik, baru kita akan bisa menilai sejauh mana hedging itu dibenarkan, apakah kita punya alternatif. Karena pertanyaannya itu masih general ya. Ya, pertanyaan Bu Dewi itu masih terlalu general. Kalau ada real case, yaitu kita bisa lihat dan kita bisa nilai ya sejauh mana hedging itu dibenarkan, ataupun kita punya mekanisme lain untuk melakukan hedging yang lebih dibenarkan dalam syariah. Ya. Kira-kira begitu, wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Mudah-mudahan jelas untuk Bu Devi dan Pak Seto ya. Pertanyaan selanjutnya agak berat nih Ustaz nih, karena saya juga kurang paham nih. Mungkin Pak Rizky Prima Sakti salah satu praktisi syariah finance. Assalamualaikum Ustaz Tugi. Mohon bertanya Ustaz. Pertama terkait perusahaan perantara atau SPV dalam penerbitan sukuk. Rata-rata di luar negeri seperti Malaysia dan Bahrain menggunakan SPV dalam penerbitan sukuk. Di Indonesia rata-rata tidak memakai perusahaan perantara atau SPV dalam menerbitkan sukuk. Menurut Ustadz, apa pertimbangan memakai atau tidak memakai SPV dalam menerbitkan sukuk? Yang kedua tadi disinggung sukuk salam di Bahrain secara fikih. Apakah sukuk salam boleh diperdagangkan Ustadz? Karena sukuk salam dan juga istisna menggunakan akad tangguh. Terima kasih, jazakallah khairan.
Ya. Kalau salam ya saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau sukuk salam tidak boleh, tidak ada secondary marketnya bagi sukuk salam. Ya, karena salam itu hutangan. Jadi investor itu sebenarnya masih lagi memegang hutang karena salamnya itu belum menjadi cash ya kan. Nah, jadi kalau sukuk salam itu memang tidak ada secondary marketnya, ya kan? Jadi dia hanya primary market, jadi dia harus menunggu sampai aluminiumnya itu diproduksi dan dijual. Ya, jadi sebelum aluminiumnya itu diproduksi dan dijual, maka sukuk tadi tidak boleh dijual di secondary market. Ya. Kalau istisna, istisna ini berbeda dengan salam. Ya, istisna itu ya istisna ini dia lebih fleksibel. Sebenarnya istisna ini lebih dekat kepada forward. Kalau kita lihat istisna itu lebih dekat kepada forward. Ya, kan gini ya, forward kan tadi itu seperti future tadi, dua belah pihak berjanji sekarang untuk membeli barang yang mana delivery-nya lakukan akan datang. Ya, itu forward begitu kan. Nah, kalau istisna juga begitu, istisna itu bisa begitu. Ya, katalah misalkan kita pengen beli apa misalkan, pengen beli rumah misalkan kepada pemaju dengan buy all istisna. Maka kita diberikan option fleksibel pembayarannya. Bisa bayar di depan, bisa bayar stages, atau bisa bayar di belakang nanti. Berarti dua-duanya itu bertangguh. Ya, jadi ada buy all kali, bil kali pada istisna itu. Ya, jadi ada flexibility-nya kalau dalam buy all istisna itu ada flexibility-nya. Ya, mungkin yang boleh dijual ya secondary market pada istisna itu apabila apabila pembayaran itu sudah di ya. Tapi beginilah ya, antara salam dengan istisna itu lebih fleksibel pembayarannya. Oleh sebab itu di istisna itu masih boleh ada secondary market ya dibandingkan dengan salam. Ya, itu ringkasnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi adalah mengenai apa namanya? Apa SPV, tadi? Yang pertama? SPV, perusahaan perantara. Oh, SPV ya. Kenapa SPV itu diwujudkan? Jadi SPV ini punya ciri-ciri proteksi sebenarnya. Makanya SPV itu salah satu ciri dari SPV itu bankruptcy remote. Kayak ini istilahnya. Maaf nih saya banyak menggunakan istilah-istilah teknis mungkin. Ya, bankruptcy remote. Bankruptcy remote ini artinya ya kalau perusahaan tadi bangkrut itu tidak akan efek ke SPV. Ya, sehingga dia tidak kena kepada investor. Kalau nggak ada SPV, kalau perusahaannya bangkrut itu bisa kena kepada investor. Jadi salah satu tujuan diwujudkan SPV itu diantaranya adalah karena dia memiliki bankruptcy remote, itu istilahnya. Ya, saya juga nggak tahu nih, saya baru tahu kalau di Indonesia orang suku tidak melalui SPV. Saya pikir melalui SPV ya. Karena yang selama saya belajar biasanya sukuk itu dikeluarkan melalui SPV. Ada perusahaan perantaranya yang mengendalikan pengeluaran, kemudian redemption of sukuk juga, ya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Mas Rizky. Baik, insya Allah kita masih ada waktu sekitar 20 menit kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Sambil menunggu. Oh, tafadhol, silakan. Kalau mau direct pertanyaan juga silakan. Ya, Ustaz Rugi, saya ada pertanyaan. Ya, silakan, Mas. Berkaitan dengan goror tadi ya, ketika harga berfluktuasi sangat tinggi, kita tahu juga bahwa untuk komoditi atau aset-aset atau barang dagangan apapun, ada satu saat di mana pasar itu sangat fluktuatif, Ustaz. Jadi pertanyaan saya balik, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, apakah ada semacam window ketika suatu barang yang
tadinya baik-baik saja atau halal untuk diperdagangkan menjadi tidak halal lagi ketika harganya sangat fluktuatif. Contohnya di saham atau katakanlah waktu awal-awal COVID ada harga yang sangat mahal ketika mencari barang-barang pelindungan diri atau hal-hal yang lain yang seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan itu saya balik juga dengan ketika barang yang tampaknya tidak ada underlying asset tapi menjadi hits ketika semua orang berusaha main di situ. Apakah itu juga apakah kita diperbolehkan terlibat dalam kegiatan itu atau tidak? Contohnya ya seperti waktu zaman batu akik gitu ya. Itu kan sampai ada yang belinya sampai juta-jutaan, kan saya dengar sampai miliaran ketika batunya sangat jarang. Tapi ketika berlalu batu itu tidak ada harganya lagi gitu. Apakah kita juga diperbolehkan terlibat dalam kegiatan seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Ya, begini. Ini kan harga itu sebenarnya apa hakikatnya? Nah, ini kan dalam ilmu ekonomi ini kan. Harga itu kan ya dari permintaan dan penawaran. Tinggal lagi permintaan dan penawaran itu pun ada underlying-nya. Ya, ada batas normalnya. Ya kan? Memang harga itu ditentukan oleh, dalam ilmu ekonomi kita belajar harga itu ditentukan oleh demand and supply. Ya. Jadi kalau demand-nya naik aja ya, maka walaupun nilai kepada benda tadi sama ya, harganya bisa tinggi. Nah, tinggal lagi tadi memang ini bisa dimainkan. Ya, ini bisa dimainkan. Makanya pasar itu nanti ada strukturnya. Ya kan, yang tidak bisa dimainkan itu namanya pasar, struktur pasarnya namanya perfect competition. Itu tidak bisa dimainkan. Semuanya itu menerima, semuanya adalah price taker. Ya, semuanya price taker. Tapi kalau pasar itu monopoli, itu bisa jadi price maker. Ya, penjual itu bisa menjadi price maker. Nah, tergantung pada struktur pasarnya. Oke. Nah, barang-barang yang tidak punya underlying aset, ya kan, itu bisa dijadikan alat perjudian memang. Itu yang jadi masalah. Misalkan orang, katalah ada football match, ya, ada pertandingan sepak bola di Inggris. Kita di Oman, ya, ataupun kita di Bahrain, atau di Indonesia, kita bisa main, ya kan? Itu kan jadi judi itu. Perjudian tuh begitu ya, nggak ada connection di antara transaction dia itu dengan sesuatu yang bersifat bersifat kegiatan ekonomi. Ya. Nah, jadi kalau sekedar batu akik ataupun apa gitu kan. Nah, ini memang bisa dijadikan alat perjudian. Dan di sini makanya bedanya antara jual beli dengan judi itu di mana? Kalau jual beli itu ada real assetnya. Ya, ada underlying assetnya, ada real assetnya, dan real assetnya bermanfaat. Ya kan, manfaatnya itu jelas. Tapi kalau berjudi, judi bisa pakai real asset, bisa tidak real asset. Ya, judi itu sekedar transfer saja. Ya, sekedar transfer uang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dan transfer itu menyebabkan rugi ya, satu pihak rugi, satu pihak untung. Jadi win loss. Kalau dalam jual beli ya kan dia win-win. Penjual itu untung, pembeli juga untung. Tapi kalau dalam perjudian, nah itu satu pihak saja yang untung, pihak lain yang akan rugi. Jadi kalau tidak ada underlying assetnya, itu lebih dekat kepada perjudian. Walaupun judi itu juga bisa menggunakan sesuatu yang punya underlying asset. Tapi kalau sesuatu tidak punya underlying asset, itu sudah pasti dekat kepada perjudian. Nah, jadi gitu ya. Jadi underlying asset ini bisa dijadikan alat judi juga, tapi kalau judi ya bisa tanpa menggunakan underlying asset. Kalau jual beli yang sebenarnya harus ada underlying asset. Ya, kalau investasi yang sebenarnya harus ada underlying asset. Nah, jadi kalau tidak ada underlying asset, ataupun kalau underlying assetnya itu sesuatu yang nggak jelas. Misalkan dalam
dalam finance. Underlying assetnya itu bisa indeks misalkan. Underlying asset itu bisa cuaca. Bayangkan ya, cuaca itu dijadikan alat judi. Ya, ataupun football tadi. Ya, pertandingan sepak bola, pertandingan apa namanya, lomba kuda misalkan. Nah, itu dijadikan alat perjudian. Ya. Nah, ini makanya dalam investasi ini harus kita lihat tuh unsur judinya tuh di mana ya, unsur gorornya itu di mana, unsur ribanya itu di mana. Nah, ini memang perlu penelitian yang apa ya, yang mendalam ya. Dan memang harus dinilai case by case. Kita sekarang bicara umum ya. Tapi kalau kita ada case-nya, ada real case-nya, maka kita bisa bisa menilai hal itu. Tapi prinsip umumnya tadi ya dalam berinvestasi, karena kita berbincang tentang financial asset, ini lebih lebih sensitif ya dibandingkan dengan kita invest di real asset. Kalau kita invest di real asset itu jelas kita bisa menilai langsung. Tapi kalau sudah financial asset, ini banyak sekali ininya harus kita perhatikan. Karena berbagai jenis financial asset tadi, dari mulai saham yang mungkin Islami kepada derivatif yang seperti itu ya, itu spektrumnya itu sangat luas sekali kalau kita sudah masuk di dalam financial asset. Ya, dan kita harus kategori financial itu dalam kategori yang mana? Apakah ini saham? Apakah ini surat utang? Apakah ini derivatives? Apakah ini sukuk? Nah, kita harus bisa meletakkan. Ataupun cryptocurrency yang baru ini. Mau dibilang derivatif, tidak derivatif, mau dibilang sukuk, bukan sukuk, mau dibilang uang, bukan uang lagi, mau dibilang bond juga bukan. Nah, jadi ada satu perkembangan yang terbaru yang harus dilihat betul-betul ininya. Betul juntrungannya itu apa sebenarnya cryptocurrency ini. Ya. Memang orang bisa dapat untung. Ya, makanya dalam Quran kan Allah kata khamar dengan judi itu kata Allah bahwa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosa keduanya, bahaya keduanya itu lebih besar daripada naf'ihima, daripada manfaatnya. Bukan tidak ada manfaatnya berjudi itu. Ada manfaatnya, ada orang menang, ada orang kaya karena judi. Tapi sebenarnya unsur yang merusaknya itu lebih banyak ya daripada unsur manfaatnya. So, jadi kira-kira seperti itu Mas Mukhlis. Ya, secara ringkasnya lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu yang untuk menjawab pertanyaan keduanya Ustaz. Kalau yang pertanyaan pertama untuk menjelaskan saja, barangnya ada underlying asset, kemudian ada demand dan supply kan. Tapi karena demand supply nggak seimbang, harganya menjadi itu masih boleh nggak Ustaz? Oh iya betul. Itu pertanyaan yang pertama ya. Begini ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, memang harga itu bisa ini. Itu faktor supply and demand. Seperti COVID sekarang ya. Of course alat-alat masker misalkan tiba-tiba harganya naik, ventilator tiba-tiba harganya naik, ya oksigen tiba-tiba harganya naik. Itu karena memang kebutuhan. Di zaman Rasulullah juga pernah terjadi hal itu. Tiba-tiba barang harganya naik. Karena apa? Karena supply-nya terbatas. Ya itu short term fenomena itu bisa begitu ya. Itu masih dianggap sebagai sebagai satu yang bisa diterima. Seandainya itu adalah memang market forces, ya kan? Memang itu market forces, ya. Apa namanya? Ya seperti sekarang kebutuhan kepada alat kesehatan itu, ya itu memang berbeda ya dengan ketika kita belum COVID. Ya, nanti dia akan normal kembali kalau seandainya sudah keadaan itu normal. Ya, nah, jadi itu masih dibenarkan ya. Kita masih bisa melihat. Gitu. Tapi yang kita bicarakan tadi, yang fluktuasi ini dalam keadaan normal. Cryptocurrency ini dalam keadaan normal kan, bukan karena COVID, tapi orang berjudi ya. Dalam keadaan normal ini orang main. Tapi kalau barang-barang kesehatan itu memang kita tahu reasonnya itu. Terlalu banyak orang yang memerlukan, sementara supply-nya masih sedikit. Nah, dia perlu waktu ya untuk harga itu turun kembali, dia perlu waktu. Kayak mula-mula dulu masker kan mahal sekali kan, mula-mula masker itu ya. Nah, tapi sekarang udah masker itu udah normal lah harganya ya.
Ayo waktu mula-mula dulu, ya sampai kita cari masker kemana-mana nggak ada kan, masker biasa itu nggak ada. Di apotek, di farmasi sini nggak ada ya. Yang adanya yang masker yang mahal itu, yang N berapa tuh, N96 ya. Adanya gitu ya. Tapi sekarang nih masker sudah apa namanya, sudah normal lagi lah harganya ya kan. Dan biasanya memang ada hal-hal yang seperti itu. Ya, ada hal yang seperti itu. So kalau itu tidak dianggap spekulasi ya, kalau itu tidak. Jadi kalau kita masuk misalkan kita membuat masker, boleh nggak? Ya boleh saja ya. Kita ingin menjual masker ya sekarang ini, boleh saja. Ya silakan ya. Justru apabila kita menjual masker, memproduksi masker, itu memperbanyak supply, kita akan menurunkan harga. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, syukur Ustaz untuk penjelasannya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu silakan, masih ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup kajian kita malam ini. Ada satu tambahan pertanyaan tuh, di chat room. Oke, ini dari Zoom user. Oke, bukan nama sebenarnya. Maaf saya telat masuk Ustadz. Mau tanya kalau misal beli saham syariah di aplikasi Bibit, terus melakukan trading mingguan, ada analisa dari robo atau orang yang kita anggap tahu, apakah boleh Ustadz? Oh, saya nggak jelas nih ininya. Apa namanya? Pertanyaannya ini apa namanya? Saya nggak bisa menangkap poin pertanyaannya itu di mana ya. Jadi ya apa, kalau bisnis misalnya Bibit. ya jadi ada aplikasi yang kita bisa pakai untuk trading saham Ustadz, jual beli saham. Ya, kemudian robot maksudnya. Iya. Kita kemudian pakai analisa dari robot ya, atau aplikasi apa dari semacam program gitu ya. Atau kita tanya orang gitu tentang potensi satu emiten tertentu gitu. Kita anggap tahu apakah boleh trading seperti itu Ustaz secara syariah. Tapi sahamnya ini saham apa nih? Tadi kita sudah bicarakan ya kan, sahamnya itu harus kita lihat. Saham yang harus sudah dibenarkan oleh DSN kalau di Indonesia ya. Kan. Ya. Saham yang sudah dianggap syariah compliant. Itu satu ya, saham yang sudah dianggap syariah, bukan semua saham. Ya. Nah, cuman tadi itu ini istilah, katalah saham itu sudah dianggap sebagai syariah compliant saham. Kemudian sikap kita tentang saham tadi. Nah ini ya satu hal. Kita ini investasi atau main saham. Nah ini ada dua hal yang berbeda ya antara investasi, betul-betul investasi dengan main saham. Kalau main saham itu walaupun sahamnya Islamik sama seperti tadi itu main judi ya dengan menggunakan alat yang bisa dijual ya. Ini sudah behavior ya. Ya, sudah behavior, sudah attitude. Jadi kalau main saham misalkan terpaksa pakai robot misalkan itu sudah ini. Dan memang pada akhirnya di tingkat tinggi itu memang begitu. Di tingkat tinggi itu ya orang apa namanya financial investor itu memang menggunakan high frequency, disebut sebagai high frequency apa namanya robot ya. Itu memang digunakan. Makanya in long run, sebenarnya in long run, kalau kita bermain saham, kita akan rugi. Ya kan? Kita pakai robot, dia pakai robot yang lebih canggih lagi. Ya di pihak sana lah ya. Nah, oke, kalau kita main saham, walaupun kita menggunakan robot, ya, in long run kita akan rugi juga. Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak investasi. Kita sebenarnya main ya, kita sebenarnya lebih dekat kepada perjudian. Kalau betul-betul investasi, kita betul memiliki kan. Kita betul-betul memiliki, kita betul-betul mungkin jangkanya itu lama ya kan, kita simpan duit kita itu lama, betul-betul kita melihat bagaimana perusahaan yang bukan keluar masuk ya, bukan jual beli dalam waktu yang singkat misalkan. Keluar beli lagi, masuk lagi, bukan seperti itu ya. Kalau seperti itu lebih kepada main saham.
ya, dibandingkan dengan investasi. Ya. Nah ini memang masalah attitude ya. Dan itu juga akhirnya menimbulkan rasa rasa greed, ya, rasa tamakan. Ya kalau kita udah menang, kita akan invest lagi ya. Nanti kita kalah lagi, marah ya, kita nafsu. Habis itu inilah. Jadi lebih kepada sentimen, ya, lebih kepada emosi. Ya, dan kita selalu deg-degan ya, selalu melihat mesin kita, melihat robot kita, melihat fluktuasi gitu kan, begitu naik harganya kita rasa ini, begitu turun kita rasa depresi dan sebagainya. Kita terpengaruh akhirnya dengan angin ya. Nah, itu tandanya kita main saham. Kalau kita invest tidak begitu ya, sikap kalau kita betul-betul investasi kita tidak begitu ya. Tapi begitu kita main saham, maka tiap hari kita akan mantengin komputer kita akan mantengin ini kita kalau sehari naik saja layan perasaan kita turun dah layan. Jadi betul-betul gitu. Dan itu terjadi di dunia financial financial market ya. Sebenarnya financial market di tingkat tinggi itu judi. Lebih banyak kepada perjudian. Nah, dan itu memang tidak, pasar derivatif itu ya, itu ratusan ribu kali ganda daripada real market. Itu semua perjudian ya, dan yang paling tingginya itu derivatif. Ya, dan kemarin financial crisis itu karena financial asset ini. Jadi ada satu fenomena dalam ekonomi yang disebut sebagai financialization. Nah, ini istilah. Nah, dari finansial itu ada istilah financialization, di mana ekonomi kita didominasi oleh unsur finance, bukan unsur ekonomi. Nah, ini ada beda ya antara ekonomi dengan finance. Kalau ekonomi itu real sector. Tapi kalau finance hanya financial sector. Ya kan? Dan kalau ekonomi kita sudah digerogoti oleh financialization, maka akan terjadi deindustrialization. Industri itu jadi makin berkurang. Karena industri itu dia harus untuk dapat untung dalam industri, dalam real industri itu harus invest, harus jangka waktu lama, harus nanam, harus drill minyak, harus buat produksi, baru dapat untung. Sekarang kalau duduk di depan komputer aja sebentar bisa dapat untung. Buat apa kita buat produksi minyak? Buat apa kita tanam pohon? Ya kan? Nah, kalau semua orang begitu, tidakkah hancur ekonomi? Nah, itu dampak dari financialization. Ya, nah, dampak ekonomi dari financialization itu seperti itu. Orang semua mencari keuntungan dari financial trading. Bukan tidak boleh financial trading itu, tapi itu ya kalau sudah keterlaluan, itu financial itu bisa menjahanamkan ekonomi sebenarnya, dan itu diketahui dan dialami oleh ekonomi kita. Kemarin juga begitu ya, financial crisis kita tahun 2008 kemarin itu disebabkan oleh itu. Ya, oleh derivatif ini, ya, oleh securitization dan sebagainya. Ya, oleh macam-macam jenis financial baru ya, CDO ya, collateral debt obligation ya, macam-macam istilah-istilah baru itu keluar ya. Nah, ini menggunakan apa yang disebut sebagai financial engineering ya. Nah, ini canggih-canggih sekali, dia punya instrumen itu sangat canggih sekali ya kan. So sepertinya begitu, dan memang kita harus tahu tentang ilmu syariah, ilmu muamalah ini yang jadi masalah. Jadi bukan sekedar untung. Jadi gini, kemarin waktu itu ada pengajian juga tentang investasi. Jadi investasi itu dalam investasi ini harus 4 pertimbangan yang kita harus pertama lihat. Yang pertama itu adakah dia syariah compliant, ini nomor 1. Ya, investasi kita ini syariah compliant atau tidak. Nah, untuk tahu ini, kalau kita tidak ada ilmunya, kita harus tanya kepada orang yang mengetahui. Nggak boleh kita main redah begitu saja. Ya, takutnya kita terjatuh di dalam yang sebenarnya tidak dibolehkan. Kita harus konsak. Boleh nggak investasi yang seperti ini? Kita harus tanya kepada para ulama. Ya.
Jadi bukan untungnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia harus bersifat liquid. Ya, nah, liquidnya artinya mudah untuk kita cairkan. Ketiga, ya, dia secure. Ya, secure. Maknanya aman investasi. Yang keempat baru profitability gitu, baru cuannya itu ya. Jadi cuannya itu nomor 4 sebenarnya. Ya, nomor 1 itu adalah tadi syariah compliant. Nomor 2 dia liquid ataupun tidak. Maknanya kalau ada apa-apa cepat nggak gitu dapat kembali duit. Gitu. Yang ketiga secure. Ya, kadang-kadang kan kita diiming-imingi nih, oh, ya kadang-kadang ini juga tokoh-tokoh agama yang ini kan kita percaya sama dia ya kan, kita invest, padahal investasinya bodong misalkan, konornya diiming-imingi ya kan. Nah ini kadang-kadang jadi masalah nih bercampur juga ya kan antara, makanya kita harus prudence ya dalam berinvestasi ini harus prudent dan kita harus tahu ilmu syariahnya. Ya, nah ini memang masih ini ya. Pelajaran tentang Islamic finance ini masih literacy tentang Islamic finance. Ya, jadi Islamic finance ini dia harus tahu finance juga, harus tahu conventional finance dan harus tahu syariah. Itulah Islamic finance. Ya, dan literasi tentang Islamic finance ini sebenarnya masih kurang dalam masyarakat kita. Ya, dia hanya melihat sisi untungnya saja, padahal untungnya ini mungkin dari judi atau untungnya mungkin dari riba. Ya, bukan dari yang dibenarkan oleh syariah. Ya. Jadi banyak yang harus kita pelajari lagi lah ya, wallahu a'lam. Ya kan? Jadi lebih baik kalau kita ragu tanya ya kepada ahlinya. Ya. Dan nanti ahlinya akan tanya lebih spesifik lagi, betul-betul real case. Ya. Sekarang kan kita ini nih secara umum. Ya. So kalau ada teman-teman yang punya real case, ya itu harus diinikan. Ya, harus kita bincangkan. Ya. Saya kadang-kadang juga ini teman saya nanya, misalnya punya bisnis. Ya, maka saya akan minta ininya term and condition-nya saya akan baca. Ya kan? Mana black and white-nya, mana surat perjanjiannya, term and condition-nya itu saya akan baca. Dari situ kita bisa tahu ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Ya. Nah, jadi harus ada black and white-nya gimana baru kita bisa teliti. Ya. Nah, kalau ngomong begitu saja kadang-kadang dia sendiri pun nggak jelas, ya kan, nggak bisa menjelaskan ya. Kita lagi yang mendengarnya ini tidak akan bisa memberikan keputusan karena dia sendiri tidak jelas, ya kan. Ya, harus kita lihat black and white-nya, ya. Nah, baru bisa ditentukan. Ya. So jadi memang bidang ini adalah bidang yang sangat luas, ya. Bidang yang sepatutnya kita kalau kita ingin investasi ya kan investasi di tempat yang jelas gitu ya, jangan di tempat yang tidak jelas ya. Nah kalau mau investasi real itu lebih mudah, beli tanah, beli emas, beli itu ya, itu lebih mudah kan dalam real asset. Tapi kalau sudah financial asset, nah ya ini mungkin kita harus tanya kepada ahlinya ya. Nah tadi itu dari beberapa jenis financial asset itu kan lain-lain tuh karakteristiknya. Yang menyebabkan boleh tidak bolehnya ini banyak sekali ininya pertimbangannya. Ya. Nah, gitu. Uang saja yang begitu jelas saja belum tentu kita bisa dapat untung dari situ ya. Silap-silap ya salah-salah itu bukan keuntungan tapi ribawi misalnya ataupun judi ya kan. Uang tuh yang sudah jelas ataupun saham gitu. Ya kan. Apalagi kalau dia sudah melibatkan surat utang, derivatif, ya kan, kripto yang masih tidak jelas hitungannya. Jadi masih banyak hal yang harus kita lihat. Wallahu a'lam. Kayaknya nggak cukup nih seminar kita satu sesi ya. Panjang Ustaz ya. Sangat mencerahkan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Tugi, penjelasannya yang sangat mencerahkan untuk kajian malam ini. Waktu juga yang membatasi kita, juga jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir kajian malam ini. Semoga kajian malam ini menjadi bekal buat kita dalam menentukan jenis investasi, dalam memilih financial asset yang akan kita pilih ya untuk investasi kita. Semoga investasi kita menjadi berkah
karena sesuai dengan syariah dan mudah-mudahan juga cuannya juga berkah insya Allah. Baik, karena sudah menjelang waktu maghrib di Muscat di Oman, kita tutup kajian malam ini dengan doa, Ustadz. Jika berkenan atau menutup dengan doa, terutama untuk rekan-rekan kita yang sakit karena diuji Allah dengan COVID, maupun juga dari orang tua rekan-rekan kita yang wafat dikarenakan musibah ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya, mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan Ustaz Tugi, Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Tugi. Ketemu lagi. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Budi. Lah halah, nyindir ini nyindir. Atau nuhun Om Friza semuanya Bapak Ibu. Lahir, Om Budi. Om Bilman. Ya, terima kasih semua ya. Ya, terima kasih. Oh, orang Bandung.